Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di podcastnya Ngaco Community. Saat ini saya bersama dengan sahabat lama saya, sudah cari cerita lama, sudah 17 tahun nggak bertemu, nggak bertatap muka ya, walaupun sekarang ada dengan teknologi Zoom meeting ini ya. Jadi saya bisa bertemu kembali, ini asli ya, saya rekayasa, ini teman saya dulu 17 tahun lamanya tidak bertemu. Jadi kita pernah 3 tahun bersama lah dulu untuk kelas, nggak pernah berubah sampai terakhir. Biasanya orang pintar seperti Mas Sahrani ini masuknya IPA ya, ternyata IPS gitu. Jadi sekelas sama saya lah gitu. Oke. Sama-sama kurang pintar ya. Mas Sahrani ini saat ini tidak di Indonesia ya. Setelah podcast kemarin, teman saya juga ada di Portugal, kota Lisabon. Sekarang Mas Sahrani ada di negara Australia. Tepatnya di kota apa? Bro, gue di kota Perth, di Perth. Oh, Perth. Oke. Ya. Nah, kita Australia Barat. Iya, Australia Barat. Oke, kita mau ngobrol banyak nih. Jadi tadi cerita sedikit, tapi nanti mungkin kita mau tanya-tanya beberapa hal. Kenapa sih bisa berada di sana? Yang kerennya nih, dia itu nggak kerja di sana. Orang bisa kerja nyari duit di sana, kerja sama orang. Dia itu usaha di sana, keren lah. Biasanya orang yang udah usaha di luar negeri itu udah keren lah gitu, karena pasti beda pendapatannya gitu, dan izin usahanya juga mungkin beda, budayanya beda, tapi bisa bertahan sampai saat ini gitu dengan Mas Sahrani. Oke, boleh kenalin dikit nggak nih Mas Sahrani, sejak kapan di sana, terus apakah kuliah di sana, terus kenapa memutuskan untuk usaha apa, pernah kerja dulu di sana sebagai apa, kemudian memutuskan usahanya tuh seperti apa bisa sampai mengusaha di Australia. Silakan Mas. Thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kamal. Nama gue Syahrani, biasa dipanggil Rani. Gue dari lulus SMA berapa ya? Tahun 2004. 2003. Ya, 2003. Ya. Jadi 2004 gue ke Australia kuliah. Gue kuliah di kota Perth. Kebetulan waktu itu ambil jurusan komunikasi lah. Selama 3 tahun, 2006, terus gue selesai. Terus gue ngajuin diri jadi apply permanent resident. Permanent resident itu sejenis semi warga negara lah ya. Iya. Jadi boleh izin meninggal tetap. Sama batas atau ada batas? Tetap ada batasnya juga. Nggak ada batas, permanen resident dia permanen. Benar-benar permanen ya. Dia permanen. Nah, kecuali lu melakukan tindakan kriminal atau yang merugikan negara. Oh gitu, baru tuh nggak boleh ya. Tapi di Australia boleh ya, kayak gitu ya, izin kayak gitu boleh ya di Australia. Boleh. Ada syaratnya nggak? Maksudnya harus luar apa? Negara pun boleh. Oh gitu. Syaratnya Ada syarat-syaratnya. Dia ada berbagai macam jalur sih. Ada jalur skill, which is jalur kuliah gitu ya. Ada jalur bisnis. Misalnya lu punya duit 50 miliar gitu, lu tawarin pemerintah Australia, gue punya duit 50 miliar nih. Gue mau invest, itu bisa lah lu dapat gitu. Kayak gitulah. Jadi untuk menarik investor dan lain sebagainya, ada yang skill khusus seperti dokter, neurologis atau sekarang yang lagi ngetren kan startup. If you have a big startup company gitu yang kira-kira bakal booming, kayaknya Australia masih menerima jalur-jalur seperti itu. Oke. Lo termasuk salah satu yang punya keahlian khusus atau punya modal lah gitu ya.
Tidak, waktu itu 2006. Oke. Semua yang waktu itu masih muda ya, 2006 itu. Untuk kita selesai kuliah gitu ya, banyak yang langsung apply untuk permanent resident. Karena waktu itu Australia memang kekurangan penduduk. Sampai sekarang pun sebetulnya Australia kekurangan penduduk ya. Hanya 25 juta. Sebenua segede ini hanya 25 juta. Yang sama Jawa Timur pun banyakkan Jawa Timur. Berarti KB-nya lah sukses ya, program BKKBN-nya sukses ya. Sukses. Orang sini nggak seneng punya anak kayaknya. Akhirnya pusing ya, kalau punya anak tuh sekolahin, biaya hidup malah pusing, makanya nggak punya anak. Betul. Mereka berpikirnya cukup panjang. Oke, lanjut. Gitu. Terus jadi ya, 2007 gue dapat PR, 2008 gue nikah. Itu umur 22 ya. Oh, masih muda ya dulu nikahnya ya. Masih muda. 22. Kemudian 2008 gue punya anak satu. Gue pindah ke Melbourne. Jadi gue pindah kota. Istri gue. Istri waktu itu kuliah di Australia juga atau gimana? Istri kuliah di Australia tapi di Melbourne. Dia bukan di Perth. Jadi gue ngikut pindah ke sana, ambil coba suasana baru lah. Nah di situ gue punya anak. Gue mutusin punya anak karena waktu itu punya anak dikasih duit, bro. Dikasih duit? Iya. Keren. Saking nggak ada penduduknya itu. Lu suruh bikin anak, kasih duit gitu ya, bener-bener ini ya, sampai ini dikasih duit bikin anak deh, gitu ya. Enak juga ya. Iya. Dan itu pun jarang yang punya anak, tetap masih pertumbuhan penduduknya masih lambat gitu. Kerjaan enak tuh ya, udah ada enak dikasih duit lagi kan ya. Nah, jadi waktu itu dikasih $5,000. Okay. $5,000 itu kira-kira 50-an juta lah. Lumayan untuk membantu ya persalinan dan lain-lain. Ya walaupun persalinan gratis sih, nggak tahu buat apa juga. Persalinan juga gratis di sana. Oke. Gratis. Jadi ngelahirin gratis. Semuanya gratis lah. Ya udah, terus 2000. Terus gue sambil kuliah tuh, gue udah janji S2 kan, lulus S1 tuh. Iya. Gue udah disuruh orang tua untuk lanjut S2 gitu. Tapi gue udah nikah, gue mau nikah dulu, ya udah gue nikah. Iya. Tapi lu harus selesai S2 nih. Iya. Akhirnya karena gue udah permanen, gue diizinkan untuk ngambil kuliah part time. Oh bisa kalau udah permanen residentnya? Kalau international student nggak boleh, harus full time. Jadi gue sambil nyambi kerja, waktu itu kerja di hotel gitu, kasaran, sambil malamnya gue kuliah gitu. Sampai 2010. Terus gue punya usaha yang pertama. Usaha yang pertama gue namanya Nandos. Pernah denger nggak? Nandos namanya. Dia itu waralaba dari Afrika Selatan. Saya pernah dengar tapi nggak asik. Ya. Di Jakarta pernah ada tuh tahun 2000-an kali ya, 2000 lah. Gue lagi di Solo kan 2000, jadi nggak tahu. Iya, lo nggak tahu. Di KL sama di Singapura ada sih. Oke. Di Jakarta aja nggak ada. Jakarta nggak ada, oke. Jadi itu usaha pertama gue lah, bareng teman-teman di situ. Nah dari situlah gue ambil jalan aman. Gue mau coba waralaba aja lah. Ngambil franchise, gue bareng teman-teman ngebeli toko yang rusak. Gue tuh sukanya ngebeli toko yang rusak. Rusak tuh dalam segi dalam arti pembangunannya fisik atau rusak manajemennya atau mau bangkrut atau gimana? Manajemennya. Oke. Nah, dan gue rasa ini toko punya potensi gitu ya. Oke. Nah, gue suka hal-hal kayak gitu tuh. Yang kira-kira gue bisa perbaiki, terus mungkin ntar gue jual lagi gitu. Gue suka kayak gitu. Nah waktu itu gue beli, terus alhamdulillah terus lancar ya. 2012 gue pulang ke Jakarta. Gue bosan waktu itu. Udah berapa tahun tuh? 8 tahun di Australia.
8 tahun. 2011 gue punya anak lagi, bro. Masih di Australia atau di Australia? Anak lagi. Sengaja di Australia Di Australia. biar kasih duit ya. Betul, pinter lu. Kalau di Jakarta mana boro-boro bayar semua ya. Ya. Jadi waktu itu gue ya udah gue selesain lah urusan anak ini. Gue pengen punya anak waktu muda gitu, supaya agak tua mereka gede, gue masih bisa. Masih muda lah gue lah. Oke. Sempet ngomong cucu nanti gitu ya. Akhirnya gue itulah punya anak 2011, 2012 gue balik ke Indonesia. Gue sempet kerja di perusahaan properti gitu. Yang waktu dulu pernah gue telepon lu ya, waktu gue tahun berapa? Iya. Oke. Yang di Gandaria City ya? 2000. Betul, sering ke Pekanbaru juga. Iya. Nah, terus gue punya warung kecil-kecilan juga. Sampai 2017 tuh gue bosan lagi, terus gue pindah ke Perth. Itu warung itu dalam arti apa nih? Kata si Nova sih info dari Nova gitu. Jadi lu punya kayak shop gitu juga di Jakarta ya? Di daerah Fatmawati gitu ya? Jadi iya di Cilandak Barat situlah, dekat Pondok Labu sih. Oh iya. Jadi ceritanya ketika gue di Australia, di Perth dan Melbourne itu kan kopinya enak-enak tuh. Biasalah ngopi itu orang sini tuh kebutuhan gitu. Jadi gue ngopi tiap pagi. Begitu sampai Jakarta itu susah mencari kopi yang enak sesuai dengan yang enak gitu. Yang ada di Indonesia kan kopi yang pahit dan pakai gula gitu kan. Iya. Kalau di Australia beda lagi itu deh. Nah akhirnya gue bikin aja sendiri gitu. Gue bikin sendiri, alhamdulillah masih eksis sampai sekarang. Gitu. Itu karena emang hobi lu ngopi gitu ya, jadi lu tau lah rasa kopi itu kayak gimana, jadi usahanya kesana di Australia dari awalnya dan dari sana ya. Iya, gue suka makanan dan minuman bro, gue suka hospitality. Dari dulu sih begitu sih ya, dari dulu. Gak bisa lapar ya dari dulu. Gak bisa lapar. Berarti saat ini itu ya usahanya di kota Perth itu kopi itu ya. Betul, gue punya tapi dua coffee shop di sini. Di satu kota itu dua coffee shop. Dua coffee shop. Gawainya lokal atau orang Indonesia? Yang satu orang Indonesia, yang satu lagi campuran. Campuran. Indonesia dan lokal. Oke. Ya. Oke. Kalau tipsnya dari lu Ram, gimana sih kalau orang-orang yang mau nih, misalnya ada ya, gue nggak tahu siapa yang dengerin ini ya, mau ke Australia mau kuliah gitu ya, itu tipsnya apa nih yang harus pertama kali dipikirkan nanti mau kuliah di Australia supaya kedepannya mulus lah gitu. Oke. Sebetulnya dilihat dulu, lu mau ke Australia itu niat belajar untuk pulang, ya, atau niat untuk belajar untuk tinggal di sini gitu. Iya. Bedanya kalau pulang berarti dia emang kayak mengaplikasikannya, maksudnya ke Indonesia, dia mau kerja di sesuatu perusahaan yang besar atau dia mau bikin perusahaan sendiri gitu ya. Kalau di sana ya tadi kayak lu itu gitu. Plus minusnya apa tuh kalau kayak gitu? Ya plus minusnya kalau lu nggak ada, ya plus minusnya kalau lu balik ke Indonesia ya you feel home aja. Lu saudara lu banyak gitu kan. Iya. Sedangkan kalau di Australia ya lu merantau gitu. Tapi dengan merantau itu lu melepas background lu gitu loh. This is you. Lu di negara orang gitu. Mereka nggak peduli lu dari mana, nggak peduli siapa saudara lu, tapi this is you. Lu yang harus perform gitu. Iya. Nggak tahu lu anak presiden, ya pokoknya ya lu itu gitu kan, siapapun. Ya. Mereka nggak lihat latar belakang lu gitu. Nah kalau dia mau untuk tinggal di sini, dia harus melihat skill apa yang dibutuhin sama Australia gitu. Maksudnya jurusan-jurusan kayak misalnya nih 10 tahun ke belakang itu yang dibutuhin akuntan, ya. Akuntan,
orang IT, engineer IT. Terus bahkan kayak chef itu dulu dibutuhin, chef, tukang potong rambut itu dibutuhin Dulu. Iya. Sekarang udah enggak. Jadi nggak usah kuliah dong ya, potong rambut mah belajar aja di ini ya, Bol. Belajar di asli Garut itu kan, belajar di situ lah. Ngapain Garut ya. kuliah di Australia, langsung aja orang-orang Garut langsung ke sana gitu kan. Betul. Nah itu lah dia. Jadi skill itu skill demand itu selalu berubah. Iya, iya. Kalau di Australia. Kalau sekarang lebih ke tech lagi kali ya, lebih ke IT ya. Lebih ke tech, lebih ke itu apa? Pegawai tenaga kesehatan juga lagi dibutuhkan. Oh, karena lagi pandemi ya. Ini, semua biomedical dan lain-lain itu lagi dibutuhin. Berarti harus lihat dulu jurusannya ya, jangan mentang-mentang mau belajar di Australia aja, yang penting di Australia gitu kan. Tadi lihat jurusannya. Iya. Terus lihat dua tadi, mau balik lagi ke Indonesia, ke negara asalnya, atau mau stay jadi tadi permanent resident itu. Iya. Kalau mempermudah permanent resident ya lu harus lihat skill apa yang dibutuhkan. Tapi kalau supaya sekarang diterima, karena nggak gampang. Iya. Kalau sekarang apply kayak gitu susah ya dibanding lu waktu lu dulu apply itu buat jadi permanent resident itu. Untuk posisi saat ini susah sih. Susah ya. Bahkan Australia pun lagi menutup perbatasan kan, dia lagi menutup border dengan semua negara. Lockdown. Dia bukan lockdown, dia lagi sedang menutup diri dari dunia luar gitu. Jadi sejak Maret tahun lalu, ya iya, tidak ada orang asing yang masuk. Benar-benar lockdownnya lockdown negara, bukan lockdown area. Betul. Buat orang asing. Gitu kan. Oke. Tapi berarti lu yang udah permanent resident aman ya, karena udah bisa nunjukin itu gitu. Aman. Jadi yang warga negara yang lagi tinggal di Inggris atau di mana juga balik ke sini juga masih boleh. Gitu. Atau yang punya permanent resident masih tinggal di Indonesia itu masih boleh ke sini. Oke. Kalau di Australia saat ini bro, usaha apa sih yang menurut lo nih bagus nih gitu dan berkembang dan tentunya sustainable nih, panjang gitu, jangka panjang, nggak asal tren doang gitu. Apa nih menurut lo yang di Australia sekarang lagi bagus-bagusnya? Bisa spesifik nggak? Kira-kira apa ya? Kayak gini. Maksudnya how big, how scale-nya, secara scale gitu. Oh sekarang iya. Pertama gini deh, kerja. Lu kan biar usaha tapi tetap itu ya, apa namanya, ngelihat juga kan skill set dunia kerja ya di Australia. Ya pertama ini buat berbagi ke teman-teman aja. Kalau misalnya mau mengikuti seorang Sahrani di Australia permanent resident tapi dia bekerja nggak usaha, kira-kira skill set apa aja yang spesifik yang sekarang harus dipunyai seorang calon pekerja yang mau bekerja di Australia gitu? Ya, kalau gue kan karena gue kerja di warung kopi gitu ya, setiap hari itu ngobrol dengan customer. Dengan pekerja ya. Gue sering ngobrol dengan customer yang jumlahnya itu ratusan gitu ya. Iya, oke. Dan dia datang setiap hari gitu. Gue nanya kabar. Iya. Rata-rata yang mereka cari itu engineer itu masih ya. Masih. Terutama insinyur yang energi terbarukan. Misalnya sekarang lagi booming itu, yang akan booming itu lithium. Dan Australia adalah salah satu penghasil lithium terbaik di dunia. Jadi lithium untuk baterai mobil yang lambat laun pasti akan booming in the long term gitu. Sekarang mafianya masih banyak minyak dan gas lah, masih kuat mereka. Itu daerah sana lah ya. Daerah sosial lah ya kalau kayak gitu. Mafia minyak. Kalau Australia nggak terlalu ya. Oke. Terus Australia yang booming sekarang mining, masih tetap mining biji besi gitu, iron ore. Kemudian banyak dicari adalah data analis tentunya. Ya. Data analis yang itulah problem solving istilahnya. Oke. Berarti keren juga lo ya. Maksudnya biar pun usaha kopi terus selalu mengajak ngobrol customer yang dengan orang-orang yang berbeda. Jadi tahu lah gitu
nggak ketinggalan berita juga, nggak cuma dagang aja gitu, tapi kan nanti lu akan suatu saat ya lu bisa expand bisnis ya, nggak cuma kopi aja, bisa kira-kira nih ada peluang nih buat ini nih gitu, karena semakin customer kok dari 1.000 orang yang datang 100 orang ngomongnya hal yang sama, bisa gue coba nih gitu kan, dari sisi itu lu juga bisa lihat opportunity ya. Betul. Oke, kalau dari usaha nih Bol, usaha di sana tadi kan kerja ya, skill set kerja. Contohnya di sini ada yang gampang ya, gue juga bingung sih, saya nggak pernah kesana juga gitu kan. Kalau di Jakarta misalnya gini, lagi booming misalnya untuk kopi-kopi yang pakai truk-truk gitu kan misalnya gitu, contoh. Terus lagi ada usaha apa gitu di Jakarta misalnya mie mukbang gitu yang harganya murah tapi banyak, nah itu lagi booming di Jakarta misalnya. Nah kalau di Australia itu seperti itukah sama atau mereka tuh nggak ngikutin kayak gitu gimana? Enggak, mereka nggak ngikutin tren sama sekali. Kayak gitu trennya. Jadi karena Australia kan negara yang udah berkembang ya, udah develop. Jadi trennya ya mereka cuma itu aja gitu. Itu aja. Yang membosankan. Membosankan juga ya, enakan di Jakarta juga ya. Bisnis baru 2 bulan udah tutup warung. Besok kemarin datang lagi. Lo kok kemarin perasaan ada warung di sini udah tutup, udah ganti lagi nama apa gitu. Itu seru loh. Oke, di Australia itu bisa 10 tahun. Wah ini aja gitu orangnya bisnisnya ya. Gitu. Betul. Karena kalau kopi itu benar-benar kebutuhan, bukan lifestyle kayak di Jakarta. Oke, berarti dia minum kopi bisa 2-3 kali sehari. Gitu. Oke. Kalau di Jakarta kadang-kadang lifestyle. Kalau yang kopi kebutuhan ya kopi tukang kuli bangunan gitu. Kopi itu karena bisa jadi kopi saset ya. Iya, kopi saset itu kopi kebutuhan. Tapi kalau kopi lifestyle itu biasanya di tempat kopi shop gitu ya. Oke. Berarti nongkrongnya 2 jam gitu ya. Kapitalis Jakarta juga dong ya. Persaingan ketat ya. Persaingan bebasnya dahsyat Jakarta dibanding Australia ya. Oke, sampai orang lahiran aja disuruh lahiran punya adik kasih duit gitu kan. Itu saking disuruhnya gitu. Coba di Indonesia, rame itu kalau begitu ya. Tiap hari. Stop. Iya, jam 7 malam udah sepi jalanan, ya kan udah masuk kamar semua gitu. Karena udah mempersiapkan dapat 50 juta siap. $5,000. Oke. Terus gue sih bingung juga ya. Tadi ngobrolnya seru juga sih karena bahas tentang ini nih. Nah kemarin gini, gue punya temen dia itu kayak distributor kopi yang langsung kerjasama sama petani di Bengkulu. Lo tahu Bengkulu pasti tahu lah ya, maksudnya Bengkulu itu kan salah satu penghasil kopi juga lah terbesar di Indonesia gitu kan, kota. Nah dia tuh udah mendistribusikan ini ke berbagai macam coffee shop dan berbagai macam negara sih gitu. Namanya Ikola Coffee brandnya. Ikola Coffee gitu kan. Nah kalau lu sendiri biasanya ngambil itunya dari mana nih Bol? Ngambil kopi biji kopinya ya, atau lu ngambilnya udah jadi atau masih mentah atau gimana? Gue ngambil biji masih mentah, terus gue yang sangrai sendiri, dan gue yang nge-serve sendiri gitu. Jadi benar-benar dari proses roasting sampai from to cup gitu, sampai jadi di cup gitu kan. Lu nggak bagi-bagiin rezeki yang orang gitu kan? Semua lu kerjain sendiri, keren juga lo ini. Itu lebih cuan sih maksudnya. Iya. Itu emang salah satu waktu gua ambil alih 2 toko ini sebetulnya. Gua ambil alih, gua nggak buka baru, gua ambil alih tokonya, gua rebrand, gua ituin, terus gua SOP-nya gua coba perbaikin, cara ritme kerjanya gua perbaikin sehingga bisa menghasilkan profit gitu kan. Iya. Itu spesialis. Kembali ke kopi tadi. Iya, kembali kopi di mana? Kembali kopi tadi, kopi yang gue pakai sih rata-rata Kolombia, Brazil, Ethiopia ya. Oke, berarti lu nggak cinta Indonesia ya? Jarang nggak lu pakai ya? Oke, kurang ajar juga ini. Jauh-jauh ke Brazil. Brazil kan nyebrang jauh juga nyebrang itunya, benuanya. Indonesia yang dekat. Karena di sini banyak, bro. Oh banyak. Di sini banyak kopi dari benua sana. Karena konon katanya nih, lebih murah. Udah sampai Australia itu lebih murah, jauh lebih murah. Dan sampai sekarang gue rasakan memang jauh lebih murah.
Iya. dan dengan kualitas yang lebih bagus. Oke. Dan lu juga dari mentah pasti lebih murah. Coba kalau lu udah jadi, lu yang roasting orang segala macam, mungkin mahal gitu kan. Ada biaya itunya. Tapi kalau lu semua menghilangkan itu gitu. Jadi lu handle semua dari. Enggak, maksud gue ketika gue source biji kopi yang ada, itu memang murah dari itunya dibanding kopi Indonesia gitu. Begitu. Oke. Itu yang menjadi tantangan. Lu belajar dari mana tuh kayak gitu-gitu kan Tuhan lu ilmu komunikasi ya, cuap-cuap doang kan, misalnya tahu tentang kopi harus ini. Otodidak gitu. Bro. Otodidak ya, oke, keren. Otodidak, gue belajar sendiri. Gue sering ngunjungin coffee shop waktu di Melbourne dulu. Melbourne itu kan kota, orang sebutnya ibu kota kopi ya. Oh gitu. Kalau di Melbourne itu, dia punya gaya kopi sendiri gitu. Dan itu orang, kalau di World Barista Championship itu, jadi ada kompetisi barista dunia. Melbourne itu dipandang salah satu kota yang cukup bagus. Gitu. Jadi dari situ gue belajar, gue kunjungin coffee shop yang keren-keren lah, kecil-kecil tapi keren gitu. Oke, jadi lo sebelumnya emang belajar, sebelum buka ini belajar ini ya gitu. Tapi kalau untuk spesialis tadi toko rusak dalam tanda kutip, lo rebranding itu emang ya salah satu di mata kuliah lo ada mungkin hobi lo gitu ya. Iya. Boleh lah. Nanti perusahaan gue yang udah bangkrut ini ini boleh lo branding lagi kan, kayaknya keren deh. Kalau lihat dari tampilannya kayaknya oke nih. Siap. Ini belajar banyak sih dapat ternyata dari ngobrol-ngobrolan singkat sebentar ini, yang udah lumayan banyak bisa ambil pelajaran sih. Pertama tadi kuliah Biosali jadi permanent resident, kemudian buka usahanya seperti apa, terus tekniknya di usaha itu model harus kayak gimana, itu kayaknya banyak belajar nih kayaknya dari seorang Sahrani Rahim ya kan.